Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Snul. Ya, selamat siang Bu April. Hari ini kita akan melakukan praktik coaching ya, supervisi akademik. Di sini kita akan bermain peran. Pertama akan menjadi coach dan menjadi coachee. Di sini ada saya Ibu Husnul Fajri dan bersama Ibu Aprilia Maharani. Yang untuk sesi pertama saya akan berperan sebagai coach dan yang menjadi coachee-nya adalah Bu Aprilia. Silakan Bu Aprilia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Snul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aprilia. Maaf saya ganggu ya. Ada waktu nggak buat saya? Iya, insya Allah ada. Bagaimana kabarnya Bu April? Alhamdulillah sehat. Cuman Iya, saya mau sharing-sharing nih masalah di sekolah. Ada waktu iya, iya. nggak? Insya Allah ada Bu April. Kalau memang saya dibutuhkan dan mudah-mudahan bisa membantu, saya siap untuk mendengarkan Ibu Aprilia. Apa permasalahannya Bu April? Punya masalah nih sebelum tahu gimana caranya mau selesaiin ini, Bu. Hmm. Eh Murid saya ketika berdiskusi tuh mereka sangat aktif sekali. Mereka bisa saling masuki. Begini, Hmm. yang itu. Begitu. Murid saya nih kan per kelompok nih. Tetapi ketika mereka maju mempresentasikan hasil pekerjaannya itu mereka bingung di depan. Mereka tidak bisa berbicara. Mereka saling suruh aja gitu. Tapi tidak semua kelompok, hanya ada mungkin satu dua kelompok yang seperti itu, Bu. Nah, sebelumnya itu kan saya suruh dulu nih kelompok yang memang sudah bisa, yang sudah menurut saya sudah bisa lah menjadi contoh untuk temannya. Nah, tapi setelah mereka melihat contoh dari temannya itu tetap aja gitu. Dua kelompok itu tidak bisa tidak bisa menyampaikan apa hasil dari pekerjaan mereka itu loh di depan itu saya bingung sekali gimana cara menghadapinya. Oh iya, jadi permasalahan yang Ibu hadapi adalah bagaimana Ibu bisa eh, membuat muridnya Ibu untuk berani mempresentasikan eh, hasil diskusinya dengan berkomunikasi yang baik dan lancar di depan temannya, tetapi dia di sini mereka itu ada beberapa yang sudah mampu melakukannya dan ada yang tidak mampu melakukannya. Iya, Nah, mungkin karena ini kenapa bisa terjadi Bu April? Bisa enggak menceritakan saya mengapa kok ada yang apa namanya bisa lebih detail lagi menceritakan saya permasalahan seperti apa yang Ibu hadapi ini sebenarnya? Apa penyebabnya kok bisa seperti itu? eh, kalau di kelas ada beberapa dari siswa itu memang agak jarang berbicara gitu. Tapi ketika mereka berdiskusi itu mereka melakukannya dengan baik yang selama ini saya amati gitu. Hmm. Berarti mungkin, ketika melakukan diskusi itu mereka rileks, bisa mengungkapkan ide-idenya dan sarannya mungkin karena, mereka duduk bersama teman-temannya ya. Nah sekarang ketika diminta, ke depan mungkin mereka agak nervous mungkin ya, Bu, ya. Nah kalau Ya, seperti ini seperti itu. permasalahannya ya, kalau seperti ini permasalahannya, Bu, kira-kira Ibu apa yang akan Ibu lakukan untuk, rencanakan untuk bisa mengatasi masalahnya Ibu? Karena ini mereka kurang bisa untuk presentasi gitu atau berbicara di depan gitu ya Bu ya. Mhm. eh Mungkin mungkin nggak ya, saya mungkin melakukan pembiasaan gitu ya, atau di pembiasaan untuk mereka ini yang beberapa ada dua kelompok ini, atau enggak mungkin semuanya gitu ya. eh Mungkin saya bisa melakukan pembiasaan itu di pra pembelajaran mungkin ya, karena ada kan biasa kegiatan kita kalau pagi itu kan
eh, ada kegiatan kayak sarapan pagi literasi atau itu ya, mungkin itu bisa saya manfaatkan ya Bu ya, untuk melatih mereka untuk apa namanya, untuk berbicara gitu, tapi dengan cara saya menyuruh mereka itu bercerita gitu, apa kegiatan mereka tadi malam gitu, mungkin kegiatan yang sederhana-sederhana dulu gitu, supaya mereka terlatih di depan. Sama ini sih yang kepikiran, saya mm, menggilirkan atau memberikan anak-anak itu bergiliran gitu untuk memandu temannya berdoa ketika pulang dan pagi. Ketika ketika apa namanya? Ketika masuk dan ketika pulangnya itu. Kebetulan kan kalau di kelas saya itu panjang doanya dari Asmaul Husna sampai nanti terakhirnya itu di doa kunut. Mungkin bisa kali ya seperti itu. Apa itu? Sama satu lagi sih yang terpikir di saya, Bu, karena musimnya musim anak senang TikTokan gitu ya, mereka kan sering scroll TikTok, ada nih beberapa mood saya lihat gitu yang suka upload fotonya gitu di status WA gitu seperti itu. Mungkin saya mau ini sih memberikan tugas gitu untuk membuat video singkat lah atau video sederhana gitu. Aktivitas mereka yang mereka lakukan di rumah itu atau tidak aktivitas atau mereka membuat atau mereka mengerjakan sesuatu gitu, tapi mereka yang menjelaskan gitu tahapan-tahapannya atau seperti teks prosedur gitulah gitu. Misal ketika membuat Nutrijel gitu, eh, langkah-langkahnya itu mereka yang menceritakan itu gitu di video itu. Ya, Ibu April, saya bisa menangkap apa yang akan menjadi rencana Ibu untuk dilaksanakan nanti. Ya, jadinya seperti ini ya, Bu. Ibu akan membiasakan anak melalui kegiatan prabelajar, ya. Anak-anak diminta untuk menceritakan kegiatan apa yang sudah dia lakukan, ya. Lalu Ibu juga akan membiasakan anak Ibu untuk memimpin secara bergilir anak-anak murid Ibu untuk memimpin doa gitu. Dan yang terakhir itu saya tangkapnya Ibu akan meminta anak Ibu untuk membuat video pendek ya yang berupa mungkin penugasan, mungkin bisa berkelompok ya di sini. Ibu meminta mereka memvideokan kegiatan mereka melakukan suatu tugas kelompok yang di dalamnya bisa menunjukkan apa namanya, bisa mereka menarasikan langkah-langkah kegiatan apa yang diberikan dalam tugas itu. Menurut saya sih itu sudah bagus Bu April ya. Saya pikir dengan membiasakan anak akan terarah, akan termotivasi juga. Mungkin kalau satu orang saja yang kita tunjuk, anak yang lain tidak diberi kesempatan, itu akan mematikan motivasi mereka. Tapi kalau ibu bergilir, saya yakin yang mulanya tidak berani akan berani. Menurut saya ide-idenya Ibu Aprilia ini sudah bagus. Nah, kira-kira Bu April, kalau misalnya ide-ide ini sudah Ibu pastikan, Ibu fix akan direncanakan untuk dilaksanakan gitu di aksinya Ibu. Kira-kira Ibu ini akan, Ibu April ya, Ibu April itu akan melakukannya kapan? Apakah secara rutin, terjadwal, atau bagaimana ya? Bagaimana Bu April, kapan dilaksanakan? Eh, ya secepatnya sih kalau mau saya Bu, karena semakin cepat saya laksanakan mungkin semakin cepat juga hasilnya terlihat gitu. Saya Ya, usahakan ya di minggu-minggu ini saya laksanakan Ibu. ya, Saya buatkan bagus. jadwal. Hmm. Oh ya, berarti dalam waktu dekat ya Bu, Iya. terjadwal. Dan kira-kira Bu April,
Ini sudah terjadwal, sudah terencana dengan rapi, kira-kira skala antara penilaiannya Ibu, keberhasilannya Ibu, kira-kira sampai di mana? Dari 1 sampai 10, berapa skala keberhasilan yang Ibu tetapkan untuk rencana ini? Kalau dari skala 1 sampai 10, mungkin saya naruhnya di skala 7 dulu lah, Bu. Mungkin kalau skala 8, 9, 10 itu terlalu tinggi gitu untuk tingkat mereka yang masih belum sama sekali bisa untuk berbicara di depan kelas itu. Jadi untuk skala 7 itu udah luar biasa lah menurut saya dulu. Lalu Bu, nih namanya juga rencana, bisa kita laksanakan dengan apa namanya, dengan pasti bisa bisa juga tidak terlaksana, juga bisa ada hasil yang maksimal, atau mungkin juga di luar, jadi di luar hasil yang apa, di bawah yang kita inginkan gitu. Apa misalnya kalau seandainya rencana Ibu ini tidak berjalan dengan baik, apa yang akan Ibu lakukan? Tanggung jawab Ibu terhadap rencana ini bagaimana, komitmen Ibu untuk melaksanakannya? Seandainya rencana ini tidak berhasil, tidak mungkin ya saya akan melakukan ini lagi sih, saya akan membuat jadwal kembali, kemudian saya lihat dulu apa yang menyebabkan saya itu tidak berhasil gitu. Baru kemudian saya cari solusinya kembali, Bu. Seperti itu sih. Iya, jadi ada refleksi di sini ya, Ibu evaluasi Iya, kira-kira kemarin yang saya lakukan sudah seberapa jauh sih bisa memberikan apa motivasi kepada anak saya untuk berani ke depan gitu ya. Jadi mungkin dengan satu strategi Ibu tidak bisa, maka bisa mengubahnya seperti itu ya Bu ya. Ya, betul. eh, ya. Bagaimana Bu April? Apakah eh, maksud saya, menurut apakah yang Ibu sudah pastikan ini rencana itu bisa berjalan lancar, dan kira-kira terkendala apapun mudah-mudahan bisa diatasi ya Bu April ya. Saya Ya, Bu. saya 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 berdoa mudah-mudahan bisa terlaksana dan saya tunggu kabar dari Bu April ya Bu April. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa memberikan kabar yang terbaik. Iya, Bu. Secepatnya saya akan kasih kabar ya, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Bu ya, sudah membantu saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami. Saya agak plong gitu, Bu, setelah berbicara dengan Ibu gitu. Ya. Kenapa tidak terpikir seperti ini ya kemarin-kemarin gitu. Alhamdulillah lah saya bersyukur setelah berbicara dengan Ibu, akhirnya adalah solusinya dari apa yang saya galau-galaukan dari kemarin, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Iya, sama-sama Bu April. Terima Selamat kasih selamat banyak, Bu, siang. atas waktunya. Iya, Terima kasih mari. banyak, Bu. Mari. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita giliran ya Bu April ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu April. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Husnul. Gimana kabar? Alhamdulillah baik Bu April, senang sekali berjumpa Bu April nih. Bu April, saya boleh minta waktunya enggak? Boleh Bisa, minta ada waktunya. apa nih? Tumben sekali minta waktu. Saya ada sedikit masalah Bu yang ingin saya utarakan mungkin dengan sharing sama Bu April ada jalan keluar dari permasalahan saya Bu. Oh, gitu. Oke, baik. Kita Seperti begini, ngobrol-ngobrol santai dulu kalau gitu, Bu ya. begini Bu, Itu. kemarin itu waktu rapat itu Ibu Kepsek itu kan ini menyampaikan hasil rapot pendidikan di sekolah kami itu di Mhm. literasi dan numerasi itu rendah, Bu. Jadi kita Ya, sebagai enggak. guru, semua guru diminta untuk menggiatkanlah literasi ini supaya anak-anak ini budaya literasinya itu bisa apa namanya bisa meningkat gitu.
dengan mengadakan, kami diminta juga sih mengadakan pojok baca, lalu mengadakan sumber bacaan yang lain yang selain dari buku teks yang ada di perpustakaan, diminta untuk mengadakannya juga sih sama Ibu Kepala Sekolah. Nah, tapi saya ada masalah sedikit, Bu. Setelah saya melakukan pertemuan saya di awal tadi sama murid saya itu ada 5 anak murid saya yang belum bisa lancar baca tulis. Itu sih yang menjadi pemikiran saya. Lalu bagaimana cara saya supaya anak yang 5 ini bisa lancar gitu. Itu sih permasalahan saya, Bu. Gitu ya. Baiknya dari Iya. saya tangkap dari ceritanya Bu Husnul tadi itu berawal dari rapot pendidikan nih, yang litnumnya, literasi numerasinya rendah. Kemudian juga dari atasan juga menyuruh untuk bagaimana untuk meningkatkan literasi numerasi tersebut ya. Ibu disuruh membuat pojok baca dan lain-lainnya untuk meningkatkan motivasi anak-anak lah supaya literasi numerasinya meningkat. Nah, permasalahan ibu itu ada 5 siswa atau 5 murid ibu ya yang belum bisa Ya, membaca. baca. Iya. Ya. Setelah ibu ini tadi ya, setelah ibu berbincang-bincang mungkin sama murid di kelas ya, baru ketahuan bahwa ada 5 ternyata yang belum bisa membaca. Seperti itu ya? Ya. Iya. Baik Ibu. Sebelumnya Ibu pernah tidak menanyakan kepada murid-murid Ibu apa namanya? Menanyakan kepada murid-murid Ibu, mengasesmen mereka atau menanyakan mereka gitu di rumah apakah mereka membaca atau bagaimana gitu, bagaimana keadaan mereka, belajar mereka di rumah itu pernah enggak Ibu tanyakan untuk mengasesmen mereka itu? Iya, jadi seperti ini ya Ibu ya, pada saat melakukan pembelajaran itu kemarin ya, itu saya kan belum kenal ya semua murid saya karena ini baru di kelas 3, jadi saya di awal itu melakukan perkenalan, lalu saya memberikan materi yang ringan hanya untuk tes untuk mendiagnosa mana sih anak yang gaya belajarnya gitu kemarin, sama kemampuan membacanya. Ternyata di saat saya memberikan mereka bacaan, meminta mereka membaca itu terdapat nih ada 5 anak yang saya temukan. Nah, setelah itu saya menanyakan kepada kelima anak ini, saya tanya, "Ini penyebabnya apa? Kok bisa dari di kelas 3 belum bisa, kok bisa sampai sekian tahun tidak ada perubahan? Seharusnya kan di kelas 1, kelas 2 itu sudah lancar membaca. Tapi ini sampai kelas 3 pun belum bisa." Kalau 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 dulu kan ada tinggal kelas, kalau sekarang kan nggak boleh gitu. Jadi kan dinaikkan walaupun anaknya tidak lancar baca. Nah, lalu saya tanya sama anaknya, "Kenapa kok bisa seperti itu?" Gitu kan. Di sini anaknya yang satu yang namanya Habib gitu ya, ini ternyata tidak ada bimbingan di rumah dari orang tua karena orang tuanya berpisah ya. Mereka ibu bapaknya bercerai, lalu anak ini tinggal bersama neneknya, yang neneknya ini sudah tua lalu berjualan gitu. Jadi tidak ada yang bisa membimbing dia dalam belajar di rumah itu nggak ada sama sekali gitu. Jadi dia hanya bermain gitu. Nah, betul-betul diserahkan ke sekolah. Lalu ada juga yang anaknya sibuk, orang tuanya bekerja, jadi buruh, jadi dia tidak di rumah sampai sore, bahkan sampai malam, kadang baru pulang orang tuanya. Jadi anak ini pun bermain sendiri dengan adiknya, tidak ada kontrol dari orang tua, tidak ada bimbingan dari orang tuanya. Dan yang satunya itu memang anaknya sulit diatur, kalau disuruh belajar itu tidak mau, lebih banyak ditekan itu dia menangis.
dengan menangis dia diberikan untuk bermain lagi. Seperti itu yang terjadi. Akhirnya dia tidak bisa membaca sama sekali, hanya mengenal huruf. Dan satunya itu malah mengenal hurufnya tidak semuanya gitu, hanya sebagian. Nah, ini jadi saya cukup kaget juga, sedih gitu, kok bisa sampai kelas 3 ini kan sangat mengganggu keberhasilannya di pemahamannya di setiap mata pelajaran itu kan nanti kalau tidak bisa baca tulis otomatis kan terganggu semua gitu. Nah, yang ingin saya cari solusinya itu ya bagaimana supaya saya bisa membantu kelima anak saya keluar dari permasalahan ini gitu. Baik, baik Ibu ya. Jadi sebenarnya itu sudah bagus sih yang Ibu lakukan itu. Berarti itu Ibu sudah menanyakan tadi murid bagaimana mereka di rumah, tinggal sama siapa, orang tuanya seperti apa. Itu berarti Ibu sudah melakukan asesmen awal untuk murid. Nah, dan itu akan memudahkan kita dalam melakukan pemetaan kepada murid-murid kita tersebut itu sudah bagus, Ibu. Nah, selanjutnya nih, Bu. Kan Ibu sudah tahu nih permasalahan murid Ibu itu seperti apa. Kira-kira yang terpikirkan oleh Ibu untuk untuk memberikan untuk mencari solusinya gitu. Yang terpikirkan di Ibu itu apa yang akan Ibu lakukan gitu. Supaya murid Ibu itu bisa keluar dari permasalahannya itu. Apa yang Ibu pikirkan? Kalau saya sih yang saya pikirkan adalah yang paling utama adalah saya harus membicarakan hal ini ya. Harus saya sampaikan kepada orang tua mereka, kepada keluarganya gitu. Supaya dengan mengadakan komunikasi dengan orang tua ini, menjalin komunikasi ini saya minta mereka bisa taruhlah orang tuanya sibuk, tidak bersama gitu, tapi kan bisa memberikan bimbingan yang orang lain, artinya dia mungkin bisa dileskan atau didatangkan guru privat sama orang tuanya supaya bisa membantu anak ini di rumah gitu. Karena kan waktu kalau di sekolah itu tidak cukup, Bu. Kalau hanya fokus saya ke 5 orang ini kan pembelajaran untuk siswa yang lain itu kan akan terganggu gitu. Jadi tidak bisa maksimal. Jadi saya sebaiknya sih yang pertama yang harus saya lakukan adalah yang menjalin kolaborasi dengan orang tua anak-anak yang 5 ini gitu. Lalu yang kedua itu saya akan memberikan jam tambahan. Saya akan artinya ketika teman-temannya pulang, jadi saya beri jam lebih. Anaknya pulang belakangan gitu ditunda untuk saya dampingi belajarnya. Di sini saya niatnya ya mau rencana gitu, mau membawakan dia buku-buku bacaan yang ringan ya, yang bisa dia pahami, artinya yang bisa dia cepat untuk merangkai kata gitu menjadi sebuah kalimat. Bagaimana dia bisa memahami bacaan-bacaan sederhana dulu, mungkin seperti itu sih. Dan kalau dalam proses pembelajaran sih kalau saya maunya begini Bu, anak ini saya kan 5 orang bisa saya kelompokkan aja jadi satu. Ya saya posisikan di satu tempat, lalu teman-teman yang lainnya, temannya yang sudah bisa mandiri, belajar bekerja sendiri dan bisa memahami itu lancar baca tulis kan bisa lanjut dengan materinya, bisa saya berikan bisa saya lepas gitu. Lalu yang 5 ini kayaknya akan saya berikan yang lebih rendah gitu. Artinya tidak menuntut dia untuk menyelesaikan kegiatan yang sesuai dengan apa yang ada di modul ajarnya atau di LKPD-nya gitu. Jadi saya bisa memberikan dia yang lebih mudah dipahami dan tidak meminta dia untuk berpikir terlalu berat gitu. Syukurnya saja kalau pada proses pembelajaran tuh mereka bisa menulis beberapa kalimat saja gitu dan disuruh untuk ulang membacanya. Tidak tidak perlu menyelesaikan seperti yang diselesaikan sama teman-temannya, itu aja menurut saya. Itu sih rencana yang ingin saya lakukan. Jadi rencana Ibu itu yang pertama itu untuk
dari permasalahan murid Ibu yang 5 tadi itu, seperti yang Ibu ceritakan tuh, jadi pertama itu Ibu akan melakukan kolaborasi bersama wali murid ya. Apakah itu nanti mereka akan dikursuskan secara pribadi atau bagaimana gitu ya, intinya kolaborasi. Kemudian juga Ibu juga akan memberikan jam tambahan lebih ya untuk mereka yang masih belum bisa membaca ini ketika jam Iya, pulang sekolah. Kemudian iya, memberikan bacaan-bacaan yang sederhana, yang setingkat dengan kemampuan mereka. Nah, dan iya, juga yang tadi juga yang Ibu terpikirkan di Ibu itu juga memberikan materi sesuai dengan tahapan perkembangan mereka ya, pengetahuan mereka gitu, sejauh mana mereka bisa gitu. Itu sudah bagus sih Bu. Nah, dengan kita memetakan murid kita itu eh, memberikan memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan murid itu akan mempermudah kita juga sebagai guru dalam memberikan materi-materi atau kita bisa memberikan kita bisa memberikan kebutuhan murid kita, memberikan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan murid kita, itu sudah bagus sekali. Nah, kira-kira nih Bu, kapan nih rencananya nih mau dilaksanakan apa yang sudah diungkapkan barusan? Karena ini apa namanya, harus kayaknya segera ya Bu, karena sangat sangat penting kan, sangat apa ya, masalah ini menurut saya harus segera ditangani gitu. Kalau diabaikan atau dibiarkan berlarut itu kasihan anaknya kan. Kalau terlewatkan sekian lama, anak ini tidak saya sentuh, tidak saya bimbing gitu, tidak ada penanganan kan, dia ketinggalan nanti di pembelajaran-pembelajaran lain gitu. Jadi menurut saya sih harus segera dilaksanakan dan apa namanya, saya akan membuatkan jadwal insya Allah. Jadwalnya itu mungkin saya tidak bisa tiap hari dan tidak bisa maksimal dalam 1 minggu berjalan full atau gitu, karena tergantung kondisi kita juga gitu. Jadi yang jelas saya akan memberikan bimbingan kepada mereka gitu. Oh gitu, baik. Berarti secepatnya ya, komitmennya Iya. itu secepatnya akan dilaksanakan nih Bu ya. Nah, Iya. kira-kira nih, kalau dari skala 1 sampai 10, Ibu kira-kira untuk keberhasilannya itu dari skala 1 sampai 10 itu Ibu taruhnya di skala berapa? Karena mengingat seperti tadi perkembangan anak beda ya, apa namanya, daya serapnya mereka beda, motivasi, minat, dan kemampuan apa namanya, eee, kondisi mereka beda-beda juga kan. Jadi menurut saya sih, saya akan apa, ambil di 70 saja Bu, karena takutnya kalau terlalu tinggi itu kan nggak bisa tercapai nanti gitu. Jadi lebih baik saya mengambilnya di 70 saja, nanti kalaupun tidak tercapai kan bisa saya evaluasi ulang dan saya lakukan lagi gitu, yang mungkin saya bisa merubah strategi yang lain gitu. Oke, baik Bu. Ya, Kalau saya tunggu ya kabar selanjutnya Ibu, bagaimana perkembangan dari siswa-siswa Ibu itu ya. Nah, sebelumnya nih, gimana perasaannya Bu Husnul setelah kita ngobrol-ngobrol beberapa menit nih, ngobrol singkat ini, gimana perasaannya nih? ya alhamdulillah, dengan sharing sama Bu April ya, alhamdulillah, apa tuh, terbantukan gitu, sedikit ada pencerahan, jadi agak fresh gitu ya. Jadi saya senang bisa dibantu, bisa dipandu untuk mencari solusi dari permasalahan saya ini. Terima kasih Bu Aprilia nggih. Ya, baik, sama-sama Bu Husnul, ditunggu kabar selanjutnya ya. Iya, mari Bu. Baik, Terima mari, kasih. mari. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.